Halo bro, welcome back di Ruang Refleksi. Semoga lo lagi waras, aman, dan siap buat nerima sedikit kejujuran yang mungkin selama ini lo pura-pura nggak lihat. Jadi gini bro, pernah nggak ketemu seseorang, ngobrol biasa, tapi entah kenapa setelah itu pikiran masih muter ke arah dia? Bukan karena topiknya luar biasa, bukan juga karena momen dramatis, tapi ada sesuatu yang nempel. Kayak ada bekas halus yang nggak kelihatan, tapi terasa. Nggak bisa disentuh, tapi sulit dihilangkan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan video menarik yang begitu relevan dengan kehidupanmu dan mungkin menjadi solusi serta jawaban dari kekhawatiranmu. Oke, kita lanjut. Ternyata manusia punya cara unik buat meninggalkan jejak. Bukan dalam bentuk barang atau tanda fisik, melainkan lewat pengalaman emosional. Begitu dua orang berbagi momen yang cukup kuat, tubuh dan pikiran otomatis nyimpan itu. Kadang yang kebentuk bukan logika, tapi sensasi. Dan lucunya, sensasi itu tetap ada meski orangnya nggak lagi hadir. Ada yang langsung hilang begitu aja setelah pertemuan selesai. Ada juga yang cuma sesekali muncul. Tapi ada tipe yang nyangkut lama, kayak notifikasi yang nggak bisa di-swipe. Dan kalau selama ini bertanya-tanya kenapa ada koneksi yang cepat memudar, sementara yang lain malah nempel tanpa alasan, tenang, itu bukan sekadar kebetulan. Ada pola, ada proses, dan ada psikologi di baliknya. Dan pelan-pelan semuanya akan kelihatan lebih jelas. Sebelum lanjut, tarik napas sebentar. Karena bagian setelah ini mungkin bikin beberapa hal terasa, oh, jadi begitu. Oke, sebelum masuk jauh, ada satu hal penting yang perlu dipahami. Ada perbedaan besar antara bikin seseorang tahu kamu ada, dan bikin seseorang merasakan kehadiranmu. Yang kedua itu yang nantinya nempel, lama, kadang sampai bikin bingung sendiri, kenapa masih kebayang. Konsep yang sering bikin orang keingat bertahun-tahun, bukan soal kata-kata manis, prestasi atau citra luar, tapi sesuatu yang disebut jejak emosional. Singkatnya, ini momen ketika otak dan tubuh seseorang mulai ngaitin kehadiranmu dengan perasaan tertentu. Bisa rasa aman, penasaran, senang, nyaman, bahkan sedikit kacau tapi bikin nagih. Yang menarik, cara kerja otak setiap orang beda. Ada yang menyimpan rasa tertarik lewat hal yang logis. Penampilan oke, kepribadian baik, hidup stabil, cukup jelas dan terukur. Tapi ada juga yang menyimpan ketertarikan lewat perasaan. Buat tipe ini, yang dia ingat bukan kalimat spesifik yang pernah diucapkan, tapi ekspresi wajahmu waktu bicara, intonasi, vibe, dan sensasi yang muncul setelah obrolan selesai. Dan inilah titik di mana banyak orang salah paham. Banyak yang mikir hubungan terbentuk dari daftar kualitas baik, ramah, sopan, stabil, komunikatif. Semuanya penting, tapi itu cuma bikin dihargai, bukan dipikirin. Kalau mau membuat hubungan terasa beda, sesuatu di dalam dirinya harus tersentuh. Bukan dipaksa, tapi muncul alami. Bukan dibuat drama, tapi ada intensitas yang terasa hidup. Perasaan yang bikin seseorang berkata dalam hati, entah kenapa, rasanya ada hal yang beda di sini. Itu bukan sihir, itu tanda kalau hubungan emosional mulai terbentuk. Kadang susah dijelaskan, tapi efeknya nyata. Ada sisi diri yang ingin menjauh karena logis, tapi ada bagian yang selalu balik lagi, meski tanpa alasan jelas. Kalau seseorang pernah bilang, aku sendiri nggak tahu kenapa, tapi kamu punya sesuatu, biasanya itu bukan soal penampilan atau kata-kata. Itu karena ada jejak yang tertanam di tingkat rasa. Dan dari sini perjalanan sebenarnya baru dimulai. Kadang ada orang yang kehadirannya langsung bikin suasana beda. Cara bicara, ekspresi, gerakannya, semuanya kayak punya frekuensi yang gampang bikin orang lain ngerasain sesuatu. Bukan soal penampilan atau kesempurnaan, tapi karena ada energi yang hidup di dalam interaksinya. Dan di situ letak kuncinya. Yang menempel bukan kata-kata, tapi rasa. Semakin sering sebuah pertemuan terasa seru, nyaman, bikin penasaran, atau bahkan sedikit menantang, otak mulai ngaitin sosok itu dengan sensasi tertentu. Pada akhirnya, meski udah nggak ada di dekatnya, tubuh masih nyimpen memorinya. Setiap hubungan ninggalin bekas. Ada yang bikin tenang, ada yang bikin hangat, ada yang bikin jantung lari sprint, dan ada juga yang bikin chaos tapi tetap susah lepas. Dan anehnya, otak manusia cenderung balik ke hal yang membuatnya merasa
bukan yang sekadar aman atau logis. Makanya hubungan yang penuh drama sering terasa susah ditinggalkan. Bukan karena sehat, tapi karena emosinya kuat. Rasa sakit, rindu, senang, takut kehilangan, semuanya ngunci lebih dalam daripada situasi yang datar dan tenang tapi hampa. Di banyak kasus, banyak orang berpikir begitu sudah mulai dekat atau resmi bersama, semuanya otomatis berjalan. Padahal nggak begitu. Kedekatan emosional itu bukan sesuatu yang dibangun sekali, lalu selesai. Itu kayak api. Kalau nggak dijaga, lama-lama padam. Hati seseorang nggak selalu bertahan di tempat yang paling stabil, tapi di tempat yang paling terasa hidup. Kadang itu rasa aman, kadang itu rasa cinta, kadang itu rasa deg-degan yang bikin otak campur aduk. Tapi kalau nggak ada rasa sama sekali, perhatian mulai berpindah. Dan itulah alasan kenapa seseorang bisa punya niat baik, setia, sopan, stabil, tapi tetap kehilangan koneksi dengan orang yang dia perjuangkan. Karena akhirnya yang dipertahankan bukan status, tapi perasaan yang muncul setiap kali bersama. Dalam hubungan, yang membuat orang bertahan bukan sekadar perlakuan yang benar, tapi apa yang dia rasakan saat ada di dekatmu. Kadang hubungan bisa berakhir bukan karena salah satu berhenti peduli, tapi karena rasa yang dulu ada pelan-pelan hilang. Seseorang bisa tetap menghargai kehadiranmu, tapi kalau tidak lagi merasakan kedekatan di level emosional, hubungan mulai kehilangan warnanya. Buat sebagian orang, kedekatan bukan soal logika atau daftar alasan kenapa seseorang layak diperjuangkan. Yang dicari adalah pengalaman emosional, sensasi ketika merasa lebih dihargai, lebih hidup, lebih terlihat, dan lebih berarti saat bersama seseorang. Karena itu, setiap pertemuan sebenarnya selalu menawarkan pilihan. Mau membuatnya berpikir, atau membuatnya merasa. Karena yang benar-benar bertahan bukan apa yang kamu lakukan, tapi perasaan yang muncul saat bersamamu. Kalau suatu hari seseorang bilang, ada sesuatu yang beda, biasanya itu bukan kebetulan. Itu tanda ada jejak emosional yang mulai terbentuk, semacam kedalaman yang nggak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Dan pola itu ternyata punya tahapan. Semakin peka seseorang membaca prosesnya, semakin jelas kapan hubungan mulai bergerak dari sekadar kenal menjadi sebuah keterikatan. Tahap pertama biasanya dimulai dengan rasa penasaran. Di titik ini, belum ada ikatan emosional, tapi sudah ada sinyal kalau ada yang menarik. Bukan karena penampilan atau pencapaian, tapi karena ada vibe yang terasa beda dari kebanyakan orang. Sebagian orang terlalu mudah ditebak, atau sebaliknya, terlalu berusaha terlihat menarik sampai terasa dibuat-buat. Tapi ketika seseorang hadir apa adanya, tenang, percaya diri, dan nggak terburu-buru memaksakan impresi, itu menciptakan ruang untuk imajinasi. Dan begitu imajinasi mulai bekerja, rasa penasaran berubah menjadi investasi emosi. Kadang hal kecil yang memicu itu, tatapan yang terasa intens sesaat, cara diam tanpa kikuk, atau senyum yang muncul seolah menyimpan cerita. Hal kecil itu menimbulkan ketegangan emosional. Bukan tegang yang bikin canggung, tapi yang bikin hati bertanya, ada apa di balik ini? Dari sana benih keterikatan mulai tumbuh. Pelan, tapi pasti, dan itu baru awalnya. Setelah rasa penasaran muncul, hubungan biasanya mulai masuk fase yang lebih dalam. Di titik ini, mulai kerasa bukan cuma menarik, tapi juga nyambung. Ada momen ketika seseorang merasa diperhatikan, bukan karena kata-katanya didengar, tapi karena emosinya dipahami. Dan disinilah banyak hubungan berhenti berkembang. Bukan karena dua orang nggak cocok, tapi karena salah satu nggak terbiasa hadir secara emosional. Ada yang buru-buru menilai, mengoreksi, atau menganggap perasaan itu berlebihan. Ada juga yang merespons dengan logika saat sebenarnya yang dibutuhkan hanyalah ruang untuk merasa. Yang bikin koneksi tumbuh bukan solusi, tapi dipahami. Kadang kalimat sederhana seperti, itu pasti berat, atau aku ngerti kenapa itu ngaruh ke kamu, jauh lebih berarti daripada 1000 saran. Karena pada akhirnya, validasi bukan tentang setuju, tapi tentang menunjukkan bahwa perasaannya penting. Ketika ada yang benar-benar peka, pelan-pelan batas diri mulai turun. Cerita mengalir lebih jujur, ada rasa aman yang muncul. Dan dari situ, hubungan berpindah dari permukaan ke kedalaman. Lalu muncul tahap terakhir, tahap yang membuat semua sensasi tadi nempel. Di sini perasaan yang muncul saat bersama mulai terhubung dengan sosok itu sendiri. Tawa yang terasa lepas, rasa aman yang bikin tubuh rileks, atau kedekatan yang bikin jantung berdetak lebih cepat, semua itu terekam bukan sebagai momen acak, tapi sebagai pengalaman yang punya pemilik. Tubuh manusia punya cara misterius menyimpan emosi.
Kadang ketika seseorang nggak hadir sekalipun, memorinya tetap hidup. Bukan wajahnya yang muncul duluan, tapi sensasi yang dia tinggalkan. Itulah saat seseorang mulai berkata dalam hati, "Kenapa aku masih mikirin ini?" Dan jawabannya sederhana, karena rasa itu sudah terhubung dengan orangnya. Bukan sekadar diingat, tapi dirasakan ulang. Kadang seseorang bisa muncul begitu saja di pikiran, tanpa alasan jelas. Lagi kerja, lagi santai, lagi nggak mikir apa-apa, tiba-tiba ada ingatan kecil yang bikin dada terasa hangat atau aneh. Bisa lewat lagu, tempat, momen random, dan tiba-tiba ada rasa rindu yang nggak direncanakan. Itu bukan kebetulan. Itu tanda kalau ada perasaan yang sudah tertanam duluan. Dan begitu rasa itu terkunci, logika nggak punya kuasa buat mencabutnya begitu saja. Bisa saja mulut bilang, "Udah cukup," tapi tubuh belum sanggup menyetujui. Karena yang terekam bukan informasi, tapi sensasi. Dan kalau mau menciptakan kedekatan seperti ini, caranya bukan bermain drama, memancing cemburu, atau bikin ketidakpastian. Itu cuma bikin luka, bukan ikatan. Yang sebenarnya bekerja adalah kedekatan yang tulus, intens, dan terasa nyata. Ada beberapa prinsip yang bikin hubungan bisa sampai di titik ini. Bukan cepat, tapi konsisten. Yang pertama, hadir sepenuhnya. Saat bersama, benar-benar ada. Bukan sambil ngecek notifikasi, bukan sambil setengah mikir hal lain. Energi seseorang bisa terasa, dan ketika fokusmu utuh, itu bikin ruang jadi tenang. Tatapan lebih stabil, nada bicara lebih jelas, dan suasana jadi terasa aman. Kehadiran yang penuh itu bukan tentang pamer percaya diri, tapi bikin orang di depan merasa dilihat. Prinsip kedua, cerita yang punya rasa. Banyak orang cerita untuk terlihat mengesankan, tentang pencapaian, uang, atau status. Tapi yang membangun koneksi justru cerita yang menunjukkan sisi manusia. Perjalanan, ragu-ragu, bangkit, momen jatuh, hal yang bikin berkembang. Bukan curhat berlebihan, tapi cukup jujur sampai terasa hidup. Cerita seperti itu nggak cuma memberi informasi, tapi membuka pintu rasa. Ada kedalaman yang muncul dan suasana jadi lebih hangat dari sekadar percakapan biasa. Prinsip ketiga, ngerti kapan memberi ketegangan, kapan memberi ruang. Kedekatan yang terlalu datar bikin cepat bosan, tapi kedekatan yang penuh drama juga melelahkan. Ada seni di tengah-tengahnya, ritme antara serius dan santai, antara dekat dan memberi jarak sesaat, antara energi intens dan momen tenang. Dan ketika ritme itu terasa pas, hubungan mulai membentuk pola baru di pikirannya. Sebuah pola yang bikin dirinya kembali, bukan karena butuh, tapi karena ada sesuatu yang terasa hidup saat bersama. Kedekatan emosional itu nggak tercipta dari sesuatu yang datar, justru dari perpaduan rasa. Ada saat di mana percakapan terasa ringan, ada momen yang penuh tawa, ada juga bagian yang bikin jantung berdetak. Kontras itulah yang bikin hubungan terasa hidup. Ketika ada sedikit ketegangan, rasa penasarannya bangun. Saat ketegangan itu dilepas, muncul sensasi nyaman. Dua rasa itu bekerja sama, membangun pengalaman yang sulit dilupakan. Itulah kenapa hubungan yang punya dinamika emosional terasa lebih menarik dibanding hubungan yang serba teratur dan tebakannya mudah. Caranya bukan dengan drama, tapi dengan permainan energi yang halus. Kadang kamu bercanda dengan nada menggoda, lalu beberapa detik kemudian memberi pujian yang tulus. Kadang kamu berbeda pendapat dengan santai, kemudian menunjukkan empati. Kadang kamu memberi sinyal ketertarikan, lalu berhenti tepat sebelum terasa berlebihan. Ritme seperti ini bikin interaksi punya rasa gerak, bukan sekadar datar dan linear. Dan ada prinsip lain yang nggak kalah penting. Selaraskan dulu energinya, baru pelan-pelan arahkan suasana. Kalau dia lagi excited, kamu ikut masuk ke frekuensi itu supaya koneksi nggak terputus. Kalau dia lagi tenang atau rentan, turunkan nada bicara, beri ruang, hadir tanpa terburu-buru. Setelah dia merasa dipahami, baru energi dialihkan. Dari berat ke ringan, dari cemas ke nyaman, dari datar ke hangat. Tanpa disadari, tubuhnya mulai mengingat pola. Bersamamu, suasana selalu membaik. Itulah yang bikin seseorang kembali, bukan karena butuh, tapi karena hadirmu memberi keseimbangan yang nggak bisa dia dapatkan sembarangan. Yang terakhir, variasi. Banyak orang tetap di satu mode, selalu lucu, selalu serius, selalu santai. Tapi hubungan butuh palet emosi yang lebih luas. Seseorang jadi berkesan ketika bisa menghadirkan banyak rasa. Bikin tertawa, bikin berpikir, bikin penasaran, bikin tenang, bikin merasa dilihat. Kuncinya tetap satu, kehadiranmu bukan untuk mengontrol, tapi untuk membuat hubungan terasa hidup, hangat, dan real.
bukan permainan psikologi atau manipulasi. Pada akhirnya orang tidak terikat pada satu jenis emosi. Mereka terikat pada seseorang yang membuat dunia terasa lebih penuh saat dia hadir. Terkadang, tanpa peringatan, kamu akan terlintas di benaknya. Mungkin dia sedang berjalan ke suatu tempat, mungkin sebuah lagu yang diputar secara acak. Dan tiba-tiba ada rasa yang muncul. Itu bukan kebetulan. Itu tanda kalau kamu sudah jadi bagian dari memori emosionalnya. 1. Hadir penuh, bukan cuma fisik. Waktu kamu bersama dia, biarkan itu jadi satu-satunya momen. Nggak multitasking, nggak setengah fokus. Perempuan bisa ngerasain ketika energi kamu pecah, atau perhatianmu cuma formalitas. Tapi saat kamu tenang, tatapanmu stabil, ritme bicaramu turun, dan kamu benar-benar ada di sana, dia ikut rileks. Bukan karena kamu mengesankan, tapi karena kamu memberi rasa aman. 2. Cerita yang menyentuh, bukan pamer. Banyak pria cerita untuk terlihat hebat. Tapi yang bikin terhubung adalah cerita yang menunjukkan manusia di balik kulit luar. Bukan, gue sukses karena kerja keras, tapi lebih seperti, dulu gue hampir berhenti karena ngerasa nggak cukup. Tapi dari situ gue belajar kalau tetap tenang dalam kaos itu kuncinya. Itu bukan dramatis, itu jujur. 3. Mainkan ritme, tarik dan lepaskan. Koneksi emosional butuh variasi. Godaan kecil lalu pujian tulus. Debat ringan lalu empati. Flirt bold lalu ketenangan. Kontras menciptakan sensasi. Dan sensasi menciptakan daya tarik yang bertahan. 4. Sinkronkan emosinya, lalu arahkan. Saat dia excited, kamu ikuti dulu energinya. Saat dia lembut atau terbuka, kamu turunkan nada. Setelah dia merasa dipahami, baru kamu pelan-pelan naikkan moodnya. Di titik itu, dia mulai mengasosiasikan kamu dengan rasa nyaman. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena dia merasa diatur secara emosional tanpa dihakimi. 5. Berikan spektrum rasa. Jangan satu dimensi. Kadang playful, kadang tenang, kadang memicu rasa ingin tahu, kadang membuat dia merasa dilihat. Pria yang bisa menghadirkan banyak rasa, itulah yang menetap dalam ingatan. Karena perempuan tidak terikat pada satu emosi. Mereka terikat pada perjalanan emosional bersama seseorang. Kalau dilakukan dengan tulus, dia jatuh bukan karena trikmu, tapi karena siapa kamu ketika bersama dia. Karena pada akhirnya, pria yang bisa membuatnya merasa dalam akan selalu diingat lebih lama daripada pria yang hanya membuatnya berpikir sebentar. Kalau dari semua yang kamu dengar barusan ada bagian yang bikin kamu mikir, atau mungkin bikin kamu sadar sesuatu, biarkan itu tinggal sebentar. Kadang pemahaman datang perlahan, bukan sekaligus. Sebelum video ini selesai, satu hal kecil. Kalau kamu merasa konten seperti ini ngasih perspektif atau membuka cara pandang baru, klik subscribe. Biar kamu nggak cuma lewat, tapi jadi bagian dari perjalanan ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap tenang, tetap sadar, dan tetap jadi versi terbaik dari diri kamu.